Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nengah Teguh Dika dengan NIM 2500001485. Kali ini saya akan mereview film wajib tonton yang berjudul Soekarno, karya sutradara Hanung Bramantyo. Soekarno sendiri adalah film drama biografi Indonesia yang disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Film ini sendiri dibintangi oleh Aryo Bayu dan juga Maudy Kusnandi. Film ini dirilis pada tanggal 11 Desember 2013. Film ini sendiri berkisah tentang perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan dari jajahan-jajahan negara lainnya, di mana Soekarno berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia dengan dibantu oleh para sahabat-sahabatnya. Di dalam kisahnya ini sendiri juga ada sosok perempuan yang selalu mendukung karir dari Soekarno, yaitu bernama Inggit dan juga Fatmawati. Konflik dalam film ini juga sempat terjadi dalam kisah asmara Soekarno yang dimasukkan dalam film, hingga pada akhirnya Indonesia bisa merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dengan ditandakannya pembacaan proklamasi oleh Soekarno. Lahir dengan nama Kusno dan sering sakit, maka namanya itu diganti oleh ayahnya menjadi Soekarno. Besar harapan anak Boros itu menjelma menjadi kesatria dalam pewayangan, seperti layaknya tokoh Adipati Karno. Harapan ayahnya ini terpenuhi ya, di mana di umur 24 tahun Soekarno berhasil mengguncang podium dengan berteriak kita harus merdeka sekarang. Namun akibatnya dia harus dipenjara. Ia dituduh menghasut dan juga memberontak. Tapi di dalam penjara ini keberanian Soekarno tidak pernah padam. Ada pledoinya yang sangat terkenal di mana Indonesia menggugat. Itu juga menghantarkannya ke pembuangan di Indi, lalu ke Bengkulu. Di Bengkulu inilah Soekarno yang diperankan Aryo Bayu istirahat dari politik ya. Hatinya tertambat pada gadis muda bernama Fatmawati yang diperankan oleh Tika Bravani. Padahal pada saat itu Soekarno masih menjadi suami dari Inggit Karnasih yang diperankan oleh Maudy Kusnadi. Perempuan yang lebih tua 12 tahun dan juga selalu menjadi perisai baginya ketika di penjara maupun di dalam pengasingan. Saat itu Inggit harus menjadi rela melihat sang suami jatuh cinta ya. Di tengah kemelut rumah tangganya, negara jajahan Jepang datang mengobarkan perang Asia Timur Raya. Disinilah birahi politik Soekarno kembali bergelora dan berapi-api. Hatta yang diperankan oleh Lukman Sardi dan juga Syahrir Tanta Ginting, rival politik Soekarno, mengingatkan bahwa Jepang tidak kalah bengisnya dibanding Belanda, tapi Soekarno punya keyakinan jika kita cerdik, kita bisa memanfaatkan Jepang untuk meraih kemerdekaan. Disinilah Hatta terpengaruh ya, tetapi Sultan Syahrir tidak. Kelompok pemuda progresif pengikut Syahrir bahkan mencemooh Soekarno-Hatta sebagai kolaborator. Namun di situ keyakinan Soekarno sendiri tidak goyah. Sekarang kemerdekaan Indonesia terwujud pada tanggal 17 Agustus 1945. Di atas kereta Haji Umar Said, host Cokroaminoto yang diperankan oleh Lukman Sardi, berujang kepada Soekarno muda, manusia itu sama misteriusnya dengan alam, tetapi jika kau bisa menggenggam hatinya, mereka akan mengikutimu. Kalimat ini yang selalu dipegang oleh Soekarno sampai akhirnya ia pun mampu mewujudkan mimpinya, yaitu Indonesia menjadi merdeka. Di film Soekarno ini menunjukkan akting memukau dari Aryo Bayu yang sukses menampilkan karisma dan juga jiwa kepemimpinan sosok Bung Karno secara emosional ya. Film ini juga menyoroti sisi humanis di mana menampilkan sisi lain Soekarno sebagai manusia biasa yang rapuh dan memiliki kisah cinta personal. Film ini juga menjadi sebuah pembangkit nasionalisme ya, di mana efektif membakar semangat cinta tanah air dan juga mengenang jasa-jasa pahlawan. Namun film ini juga memiliki kekurangan di mana dramatisasi dan alurnya, sebagian penonton melihat ada beberapa bagian sejarah yang mengalami dramatisasi berlebih ya, atau terasa tergesa-gesa, dan juga disoroti bagaimana porsi romansa dalam film ini ya, di mana hubungan asmaranya ini terkadang menyita banyak porsi, yaitu sehingga fokus isu politiknya menjadi sedikit berkurang.
Baik, sekian dari saya. Nama nama saya Nangah Teguh Dwi Ardika dengan NIM 2500001485. Terima kasih.